Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival tentang ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih membahas tentang kekuatan jiwa, ya. Seperti apa yang sudah kita bahas semalam, saudara, ya, tentang kekuatan jiwa. Nah, saudara, sebenarnya sumber kekuatan yang sering digali dan dibahas pada malam hari ini yang dimaksud tentang kekuatan jiwa itu tak lain adalah kekuatan atau kuasa yang pernah Adam punya dulu. Ya, Adam dapatnya dari Tuhan ketika dia harus tinggal ditaruh di bumi untuk merawat, untuk mengelola Taman Eden itu diberi kuasa oleh Allah. Jadi Tuhan itu mengangkat Adam menjadi Tuan, ya, menjadi Tuhan, menjadi Allahnya bumi. Jadi bagi tugas istilahnya. Tuhan Yesus sendiri pegang area di alam roh, lalu Adam diberi otoritas untuk menjalankan kekuasaannya di bumi ini, ya. Namun saudara, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak disebut lagi sebagai the living soul, ya, atau makhluk yang hidup, tapi disebut sebagai daging saja. Dan seterusnya, pikiran-pikiran daging, ya, upaya-upaya daging itulah yang dikembangkan oleh manusia itu. Sehingga walaupun manusia itu Adam dulu awalnya telah mendapatkan kuasa daripada Allah, namun saudara, potensi itu sekarang berkembangnya bukan atas asas kemauannya Allah, ya. Jadi kuasa Adam yang diwariskan itu sekarang kita lihat, ya. Jadi karena dia sudah bukan lagi makhluk yang hidup atau disebut daging saja, jadi daging itu nggak pernah berkenan kepada Allah. Tujuannya hanya untuk keegoan, untuk manusia itu sendiri. Karena manusia butuh sesuatu, maka supaya dia lebih cepat untuk meraih dan mendapatkannya, sekarang manusia berlomba-lomba untuk menggali kekuatan jiwa tersebut. Nah, ternyata saudara, dengan cara bermeditasi, dengan cara berfokus, ya, menyampingkan semua fakta yang ada di sekitarnya, itu yang terjadi, ya. Ada aliran-aliran seperti Siddhartha Gautama, ya, aliran-aliran dari Taoisme, aliran-aliran dari Christian Science, ya. Lah, saudara, itu mereka memungkiri adanya penyakit, memungkiri adanya kemiskinan, sehingga mereka nggak miskin, nggak sakit. Nah, lalu sekarang, saudara, hal itu mulai dikembangkan juga di dalam kekristenan. Gereja Tuhan mulai berbicara tentang positive thinking. Sebenarnya, kita tidak pernah mengajarkan tentang positive thinking. Tapi yang kita ajarkan adalah berpikir yang benar. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah itu, ya. Nggak ada kata positif. Ya, positif itu apa? Positif itu lawannya negatif. Negatif itu sesuatu yang kurang. Jadi karena ada sesuatu yang kurang dalam hidup Anda, supaya Anda tidak kekurangan, Anda berpikir melimpah. Ya. Lah, di sini saudara, memang ada kemiripan dengan pengajaran pengakuan iman. Memang saudara, untuk membenahi definisi diri kita, Alkitab mengajarkan untuk kita punya statement, ya. Tapi statement kita ini dibangun atas dasar, ada asas dasarnya, ya. Jadi kalau orang berpikir benar, berpikir positif tok, ya, siapa bilang saya miskin? Saya orang kaya, ya. Nah, dia cenderung mengakui dirinya kaya, ya, merasa dirinya kaya, ujung-ujungnya apa? Jadi orang sombong, betul? Jadi orang sombong. Kenapa? Nah, diajar memungkiri fakta kemiskinannya. Siapa bilang saya sakit? Saya orang paling sehat, ya. Titik sampai di situ. Tapi pengakuan iman punya alasan, ya. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah sembuh. Saya orang paling sehat karena Tuhan Yesus ada di dalam diri saya dan Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Itu bedanya. Sehingga fakta, realita, apa yang Tuhan pernah kerjakan, apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ini, itu yang disebut kebenarannya.
Sehingga Anda berkata benar berdasarkan fakta apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup Anda. Berpikir yang benar seperti apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup Anda. Nah, itu beda dengan pikiran atau berkata-kata positif. Amin. Jadi kalau Anda masih ini diajar tentang berpikir positif, Anda harus mulai melangkah ya, lebih satu step lagi. Saya nggak boleh hanya berpikir positif. Nanti saya kena paham aliran Christian Science ya. Nah, saudara, itu disuruh memungkiri semuanya itu ya. Nah, ada orang juga, saudara, supaya mereka bisa meraih segala sesuatu lebih mudah lagi. Bukan hanya berpikir positif. Untuk mengasah, saudara ya, dimensi mata batinnya ya. Dengan apa? Menggunakan hal-hal yang supranatural ya. Jadi kalau Anda umpama mengalami sesuatu ya, umpama Anda punya barang atau keluarga yang hilang, lalu cari-cari ya, sudah diiklankan lewat medsos dan sebagainya, nggak kunjung ketemu barang-barang itu, lalu Anda cari orang pintar ya, dukun, paranormal dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka mencari bekerjanya di alam roh, bekerja secara supranatural. Nah, dari mana ada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu ya di alam supranatural itu? Sebenarnya orang-orang yang disebut sakti itu, dia telah pernah ya berusaha menggali kekuatan jiwa yang dulunya ada di dalam Adam ya. Nah, itu digali terus. Nah, saudara, menjadi orang Kristen, Alkitab berkata, kita ini adalah ciptaan baru. Amin. Orang yang menjadi ciptaan baru sekarang harus punya jiwa yang baru juga. Amin. Nah, saudara, jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, Tuhan telah memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hidup kita. Sehingga jiwamu di-upgrade, jiwamu diperbaharui, jiwamu jadi baru. Bukan jiwa manusia lagi, tapi jiwa daripada siapa yang Anda undang masuk ke dalam hati Anda. Orang yang lahir baru itu kan mengundang Yesus ya, masuk dalam hatinya. Nah, Yesus harus semakin besar di dalam hidup Anda, mendominasi, menguasai hidup Anda, sehingga manifestasi Yesus itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Nanti jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, cara berpikirmu dipengaruhi dengan hati, pikiran, perasaan ya yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, kenapa sih bahayanya kalau orang belum menjadi ciptaan baru? Mereka berusaha, berupaya menggali menggali kekuatan latin atau kekuatan jiwa, ya, sehingga dia bisa bekerja di alam roh, tapi dengan tekadnya sendiri. Saudara, ada bahayanya, ya. Bahayanya apa? Nanti orang-orang yang melakukan itu akan dimanfaatkan oleh si iblis. Di sini ada kepentingan si iblis, ya. Saudara tahu, ketika ada sebuah kemauan yang muncul dari diri manusia itu, iblis sudah mulai berhadapan dengan orang itu. Di sini saya kasih gambar, ya. Kenapa buah apel, lalu ada ular, ya. Nah, saudara, ya, dengan gambar ini Anda mungkin mulai mengerti maksud saya, ya. Dulu manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu? Kenapa manusia akhirnya ketemu si iblis? Adam dan Hawa ketemu si iblis. Lalu bicara sama iblis, argumen dengan iblis. Lalu dijatuhkan sama iblis. Kenapa? Karena manusia punya kemauan sendiri. Dia ada di depan pohon itu. Lalu memandang pohon itu. Hatinya tertarik kepada pohon itu. Lalu dia pengen, betul? Dia ada di situ itu loh. Sehingga iblis dia intervensi.
ada kepentingan iblis yang bisa direalisasikan di situ. Iblis muncul, mencoba untuk mempengaruhi Adam dan Hawa, dan akhirnya manusia itu terjerumus ya dengan dorongan daripada si iblis itu. Ya, nah saudara, jadi sekarang kita harus memahami bahwa rencana iblis semula ketika ia menjatuhkan Adam di Taman Firdaus adalah untuk menguasai Adam. Rencananya ini, ya. Kenapa si iblis ini ngincer Adam? Ternyata ada sesuatu yang dilihat oleh si iblis yang ada di dalam Adam itu. Sehingga ia dapat memanfaatkan kekuatan jiwa Adam untuk menguasai dunia ini, ya. Nah, saudara, kalau Anda ingin ya melakukan sesuatu ya untuk satu daerah gitu ya, Anda cari orang-orang yang berpengaruh di situ ya. Lalu Anda pegang orang itu. Lalu Anda mulai manfaatkan orang itu. Nanti tujuanmu akan berhasil. Ketika iblis melihat Adam ditaruh di bumi, diberi otoritas oleh Allah. Lah, sementara si iblis dilempar ke bumi, dia nggak ada nih ya fasilitas seperti itu. Malah dia rugi. Ketika ada makhluk ini yang diberi otoritas seperti itu, iblis sudah siap-siap. Satu kali aku mau memanfaatkan makhluk ini yang disebut Adam itu. Untuk apa? Untuk kepentinganku menguasai bumi ini. Kenapa? Karena di dalam Adam ada potensi yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara, ini yang dilihat oleh si iblis. Karena dari Adam ya, karena Adam dari semula diberi otoritas untuk menguasai seluruh dunia ini. Sebenarnya termasuk si iblis ya tentunya. Maka kekuasaan Adam pasti lebih besar dari si iblis. Dengan dijatuhkannya Adam, ia dapat memanfaatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Adam itu ya. Nah saudara, sekarang kita lihat ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, ada blessing, ya. Allah memberkati manusia itu, lalu ada firman-Nya. Pertama, disuruh beranak pinak, beranak cucu. Supaya banyak, targetnya bumi itu harus penuh dengan anaknya manusia, ya. Gak heran dulu ya, mutunya orang-orang lama itu ya, orang-orang kakek moyang kita, banyak anak banyak rezeki ya. Nah, semakin banyak anak katanya semakin berkuasa. Karena apa? Ya memang dulu Tuhan bilang penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, untuk menaklukkan ini Tuhan memberikan sebuah otoritas, ya, kekuatan. Berkuasalah atas ikan, akan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, iblis yang ada di bumi itu termasuk, walaupun nggak disebut di sini, termasuk di bawah otoritasnya Adam harusnya, ya. Nah, selama Adam nggak ada di depan pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, iblis nggak bisa menyentuh Adam. Iblis nggak bisa menyentuh Adam. Tapi ketika Adam itu ada di depan pohon itu, disitulah iblis punya peluang. Paulus mengatakan, Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa saudara? Apa salahnya orang hanya berdiri di depan pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, lalu memandang, lalu pengen, kok bisa
membuat iblis punya kesempatan untuk intervensi kepada orang itu. Karena daerah yang dia tempati itu, daerah yang dia sedang duduk itu, di depan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu adalah daerah terlarang. Betul? Tuhan sudah bilang, jangan makan, jangan sentuh, jangan deket-deket juga. Ngapain deket-deket? Pasti pengen ambil dong. Kalau dia nggak pengen ambil, dia pasti nggak deket. Jadi ada radiusnya dia. Ini daerah nih. Kalau orang ada di situ itu, pasti nih. Ini sudah, pertahanannya sudah goyah. Gitu ya. Pertahanannya sudah goyah. Anda lihat ya, siapa di sini suka main catur? Ya, main catur. Saya pernah dulu ikut lomba catur, ya. Waktu itu ada waktu kami praktek di Nganjuk, lalu ada perlombaan antar gereja tidaknya ya. Jadi itu di acara Paskah, lalu kita bikin acara ya, pekan olahraga Paskah namanya. Wah, berbagai macam olahraga kita ini. Nah, saya ikut catur dan ikut voli waktu itu ya. Nah, terus saya waktu catur itu ya lumayan nih gitu ya. Sudah ketemu dengan satu orang tuh. Nggak taunya itu bukan jemaat dari gereja. Dia cari saudara ya, pemain catur yang profesional dari Semen Gresik. Wah tuh. Jadi itu orang pinter ya. Waktu saya mulai itu, saya digertak habis-habisan. Saya kaget dengan langkah-langkah yang dia buat. Membuat saya itu sampai buyar konsentrasinya ya. Jadi gertakannya itu bagus sekali gitu. Kok gini? Sampai bingung gitu loh. Nah, melihat saya bingung seperti itu, hilang pertahanan seperti itu, dengan mudah dia tipu saya. Itu saya nggak nyadar. Itu loh. Waktu kuda dia langkahkan satu begini, saya pikir dikasih ke saya. Saya makan, saya disekak mat, saudara. Waduh. Nah, saudara, kok tadi saya nggak mikir ya? Nangkep saudara maksud saya? Nah, ini loh. Jadi ketika orang itu sudah dilihat oleh si iblis, kehilangan pertahanannya, si iblis dengan leluasa akan menguasai hidup Anda. Amin. Ya. Makanya dalam perlengkapan senjata Allah, ada perlengkapan senjata untuk bertahan, tuh, melawan tipu muslihat iblis. Pertahananmu harus tetap kuat. Kemarin kita bahas tentang duduk, berjalan, dan bertahan. Amin. Ketika pertahananmu jebol, saudara, Anda yang pernah duduk pun, Anda yang pernah berjalan pun dengan Tuhan, Anda masih bisa dikalahkan oleh si iblis. Kenapa? Anda nggak mampu bertahan. Pertahanmu runtuh. Amin. Pertahankan apa yang Tuhan sudah percayakan. Pertahankan level kerohanian Anda. Supaya iblis tidak menarik Anda untuk turun dari level Anda itu. Amin. Ini sudah pelajaran yang indah. Ketika Adam itu ada di tempat itu, iblis punya peluang untuk menjatuhkan manusia itu. Walaupun saudara kalau lihat sebenarnya, Adam itu lebih berkuasa daripada si iblis. Jadi ada dua tujuan ya si iblis. Pertama apa? Dia coba untuk menipu, menjatuhkan Adam. Yang kedua, dia mau memanfaatkan kuasa yang ada di dalam Adam itu akan dipakai oleh si iblis untuk menguasai dunia ini. Nah, akhirnya ya, ide gagasannya itu berhasil. Sehingga kalau Anda membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, di sini ada ayat yang mengatakan dan memberitahu kepada kita. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pertanyaannya, pernahkah Allah memberikan kuasa, otoritas kepada iblis untuk menguasai bumi? Pernah nggak? Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Coba Anda cari. Nggak ada. Dia ada di bumi itu dibuang, saudara. Betul nggak? Ya, dia dibuang di bumi itu. Beda dengan Adam ketika ditaruh di bumi itu, ada perintahnya
Dan ada statement Allah, berkuasalah atas bumi ini. Aku angkat engkau menjadi Allahnya bumi ini. Ya, saudara, kita perhatikan di sini, saudara. Banyak hal yang dilakukan oleh iblis ini sampai akhirnya iblis berusaha memanfaatkan Adam serta anak cucunya ini untuk apa? Untuk meloloskan programnya si iblis. Sehingga iblis bisa dijulukin sebagai penguasa, ya, penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana iblis menaklukkan dan menguasai bumi? Dia pinjem, dia memanfaatkan. Ya kalau pinjem itu kan baik-baik ya. Dia memanfaatkan kuasa yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Lah, saudara, hati-hati ya, bahwa akan muncul nanti Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ada mujizat-mujizat, ya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan semua orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau Anda lihat tadi ya dalam flyer yang saya bagikan, saya mau pakai ya tentang doa sihir. Ya, sebenarnya kita akan kelanjutan daripada kekuatan jiwa, amin. Tapi saya mau bahas di sini supaya Anda ngerti kenapa ada doa sihir di dalam gereja. Dan praktek itu sekarang itu ada. Namun banyak orang nggak menyadari bahwa itu sebenarnya termasuk yang dikatakan doa-doa sihir. Ya. Bagaimana doa-doa sihir itu terjadi? Nah, saudara, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, gak hidup di dalam roh. Hidup di dalam kedagingan. Bunyinya adalah, aku mau. Betul? Aku mau itu menjadi sebuah, sebuah hal yang ditangkap, lalu dibiarkan terjadi dan beroperasi di dalam gereja. Jadi semua orang, bahkan pemimpin-pemimpin gereja ini seolah-olah membuka diri untuk bertanya kepada semua khalayak jemaat, katakan, apa yang kamu mau? Dengar ya. Nanti apa yang kamu mau, aku mau berusaha mencoba untuk menyediakan, memfasilitasi apa yang kamu mau. Sehingga gereja bikin program-program banyak. Ada doa ini, doa itu, doa ini, doa itu, ya. Acara ini, acara itu, ya. Betul, saudara. Kami pernah ngalami. Kami pernah bikin gereja. Dan ketika banyak jemaat yang aku mau, kemauan-kemauan yang banyak itu dari jemaat itu mendorong kami sebagai para leaders, ya, pemimpin-pemimpin, ya, pengelola gereja, kami bermusyawarah. Coba ide apa lagi ya yang bisa kita buat untuk memuaskan, menjawab kemauan-kemauan dari semua jemaat itu. Yuk kita bikin doa puasa. Wah, kelihatannya rohani ya. Doa puasa. Ya. Saudara, siapa yang belum tembus doanya, mari besok ikutnya doa puasa. Ya. Karena Alkitab berkata, ya, jenis ini tidak bisa hanya diusir dengan doa, tapi harus disertai dengan puasa. Ya,
Lalu mulai sudah acara-acara. Tapi di dalam itu apa? Lalu disebarkan kertasnya. Saudara, sekarang boleh catat permohonan doanya. Mereka mencatat itu di kertas kosong itu. Apa yang dicatat? Aku mau mobil, aku mau rumah, aku mau apa saja. Ya, nah saudara, saya pernah ya seleksi ya untuk maksud saya gini, kita kelompokkan. Oh, ini jenisnya, ini jenisnya, ini jenisnya, ini supaya doanya itu supaya lebih praktis gitu ya. Jadi ketika baca permohonan doa dari orang-orang itu saya kaget. Manusia ini ya, orang ini ya walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ditanya apa kemauannya, apa kebutuhannya, itu kayaknya kertas dalam dunia ini kalau dicatat, ditulisin nggak cukup kayaknya ya. Betul nggak? Dikasih kertas folio yang lebar itu, itu berapa baris loh. Itu masih bolak-balik nggak cukup. Ya kenapa? Memang manusia itu kemauannya banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Selalalalala, lalalalalala. Lah, lalanya itu ya Anda pikirin sendiri. Banyak maunya. Nah, di gereja hari-hari ini, ya, banyak orang merasa nyaman kalau difasilitasi. Di sini nih, gereja berbicara tentang jawaban dari kebutuhan kita. Di sini nih, gereja menjawab semua kemauan kita. Semua orang kan berbondong-bondong di situ. Yuk kita bagiin minyak urapan gitu. Wah, ramai sudah. Betul nggak? Nggak peduli pelajarannya seperti apa. Khotbah nggak penting. Yang penting apa? Nunggu selesai nanti, ya pakai yang itu. Betul nggak? Nah, ini sebenarnya bahaya. Betul nggak? Banyak, saudara. Itu yang terjadi, ya. Nah, sekarang sudah nggak tahu, ya. Setelah bosnya nggak ada, nggak ngerti. Nggak booming seperti dulu, ya. Nah, saudara, itu sebenarnya di daerah daging. Area di daerah daging. Pak Andreas pernah membuat sebuah khotbah. Khotbahnya judulnya adalah Permainan Daging. Ya. Permainan daging. Jadi sebenarnya mereka itu kelihatannya luarnya gereja, luarnya rohani, tapi intinya daging. Semua apa yang kelihatannya rohani itu hanya untuk meloloskan keinginan daging semata. Ini bahaya, betul? Datanglah kehendak, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Harusnya kehendak Allah yang boleh terjadi dan mengubah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya, kita datang kepada Tuhan. Amin. Lah si iblis dengan memanfaatkan, ya, ini saudara, si iblis dengan memanfaatkan sifat-sifat daging manusia yang selalu ingin berkuasa, biasanya harga diri, sombong, dan berbagai-bagai keinginan yang lain. Di sini, iblis berhasil memecah belah gereja Tuhan. Bahkan gereja Tuhan saling melempar doa-doa sihir untuk memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Ya. Jadi, doa-doa sihir ini bentuknya adalah pemaksaan. Memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang lain. Ya. Nah, saudara, sihir itu apa sih sebenarnya? Sihir itu adalah sikap, ya, tujuan memaksakan kuasanya melalui kutuk dan mantra, ya. Cara kerjanya begini, ya. Dia memaksakan kuasanya melalui kutuk dan mantra. Nah, kutuk tahu ya? Kutuk itu ngomong yang jahat. Itu kutuk. Ya. Biar kamu sial. Nah, itu kutuk namanya. Betul nggak?
kamu itu bodoh. Nah itu kutuk namanya. Ya. Biar kamu gagal, itu kutuk. Ya. Nah, saudara, ada juga yang pakai mantra, saudara ya. Jadi pakai mantra. Mantra itu apa, saudara? Mantra itu adalah kata-kata yang dirangkai, ya, lalu diucapkan, diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Nah, ketika orang itu mengulang-ulang, lalu ada perasaan, ya, semakin mantap dalam dirinya ini, lalu diucapkan, ditujukan kepada seseorang, ya, ditujukan kepada seseorang. Lah, apa itu mantra, saudara? Mantra adalah rangkaian kata-kata kutuk sebenarnya yang sudah disusun oleh seseorang dan tinggal ditiru atau dibaca oleh si tukang mantra itu, ya. Tukang sihir dan tukang mantra ternyata memakai kekuatan jiwa mereka untuk menciptakan keadaan buruk dengan memancarkannya melalui ucapan mereka. Itu mantra, ya. Nah, saudara, ada juga nih permainan-permainan yang disebut tenung, ya. Apa beda mantra dengan tenung? Tenung adalah sihir yang memakai benda-benda sebagai penghantar kuasa kegelapan, ya. Biasanya pakai jimat-jimat atau benda-benda lain. Ada yang pakai daun, ada yang pakai ya daun kering, ya. Ada yang pakai bunga 7 rupa, 9 rupa, ya. Nah, parfum juga bisa dipakai, minyak, ya, bisa dipakai air, ya. Air dikumur-kumur dulu, disembur gitu, ya. Nah, bisa juga pakai makanan dan juga bisa pakai minum. Orang bisa menjalankan tenung, ya. Lah, selain sihir dan tenung, juga ada peramal atau nujum. Itu juga merupakan cara-cara iblis bekerja untuk menguasai manusia agar percaya kepadanya, ya. Dari zaman dulu, saudara, dari zaman bangsa Israel pernah, ya, terjadi dan itu sering, ya, mereka praktek seperti itu. Kalau Anda membaca dalam Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah, ya. Orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Pertama, saudara, kenapa alasannya? Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Biliam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Saudara, Anda lihat, ya. Jadi ada namanya bangsa Amon dan Moab ini, ketika bangsa Israel itu mau masuk tanah janjian, ya, dia nggak menyongsong dengan memberikan roti menyambut, ya, bangsa pilihan Allah ini. Malah mengupah Biliam, ya, nabinya Allah ini untuk mengutuki bangsa Israel ini, ya. Lalu nabinya ini dicomot, diupah. Nih, tak kasih duit, ya, jangan berkati bangsa Israel, kutukin dia, ya. Namun gagal, saudara. Karena apa? Allah sendiri bekerja membuat Biliam itu nggak bisa, padahal pengen mengutuki, tapi yang keluar dari mulutnya malah berkat, ya. Sampai raja itu bingung, gitu, ya. Kok gitu sih, gitu, ya. Nah, akhirnya, saudara, ketika ketiga kalinya Biliam ini mencoba untuk tetap mau mengutuki bangsa Israel, Allah turun tangan, menyuruh malaikatnya dengan pedang terhunus menghadang Biliam. Betul? Untung keledainya melihat ada malaikat dengan pedang terhunus itu. Saudara, walaupun seorang nabi yang biasa melihat Allah, yang biasa melihat alam roh, tapi kalau sudah ketutup duit, saudara, ya, itu malaikat di depannya nggak lihat. Ya, ya, malah keledainya yang lihat ada malaikat di situ. Nah,
Ketika dia sudah dipepet, dia marah, baru dia lihat ada malaikat, saudara, dengan pedang terhunus. Kalau sampai keledai itu jalan, potol tuh lehernya. Ya. Nah, ini saudara upaya-upaya beberapa orang untuk apa? Untuk mengubah fakta. Cari orang-orang yang bisa menyatakan sesuatu, mengubah. Cari orang-orang yang hebat, yang punya karunia-karunia nabi. Tapi Anda lihat, saudara, nabi itu harusnya berbicara atas dasar apa yang Tuhan sampaikan, kan? Bukan berbicara atas dasar titipan pesanan. Titipan pesanan. Tadi Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati. Nanti ada Mesias-Mesias palsu. Nanti akan ada nabi-nabi palsu. Amin. Siapa nabi-nabi palsu itu? Yaitu orang-orang yang mampu ya bernubuat, menyatakan sesuatu, tapi yang dinyatakan itu bukan dari Allah. Yang dikatakan itu dari titipan, permintaan, permohonan dari orang-orang lain. Jadi kalau hari ini nih, Bapak Saudara ya, saya hamba Tuhan. Lalu ada yang datang ya, Pak Niko Kristiawan lah gitu ya. Kan dia deket kalau datang ya, karena rumahnya di Poris ya. Ke metro kan deket ya. Kreng 5 menit nyampe gitu ya. Pak Gideon. Nah, lalu nih ngomong gini ya. Oh gini nih, ya. Tolong Pak Gideon, ya. Lah, lalu saudara, saya berdoa berdasarkan permintaan dari Pak Niko tadi itu, saya mulai bikin sebuah statement, betul nggak? Kelihatannya saya sedang bernubuat untuk perubahan masa depan daripada Pak Niko. Tapi saya nggak dengar dari Tuhan. Saya ngomong seperti itu karena ada pesanan. Karena ada orderan. Karena ada permintaan. Amin. Kenapa saya lakukan? Karena saya merasa kasihan. Dasarnya cuma itu. Lalu kita doa, kita klaim. Kita libatkan Allah. Betul? Lalu kita bungkus dengan ayat ini, ayat itu, dan sebagainya. Tapi saudara, sumbernya dari mana? Lihat ya. Sumbernya dari mana? Dari permintaan seseorang, bukan? Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah mengikuti keinginan seseorang. Mengikuti keinginan seseorang. Harusnya bagaimana, Pak? Kalau ada orang ya cerita kepada Anda, pengen ini, ya, memang keinginannya itu baik untuk mengubah, ya, untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Yang sakit mau disembuhkan, yang bangkrut mau jadi orang sukses dan sebagainya gitu ya. Ada perubahan, ada perbaikan dan sebagainya. Lah, sebagai hamba Tuhan, kasus dari orang itu harusnya dibawa kepada Tuhan. Tidak diputuskan sendiri, lalu memaksakan Tuhan untuk mengubah orang itu. Ya, mantra, sihir, itu ada unsur pemaksaan. Memaksakan kepada orang lain, juga termasuk memaksa Tuhan untuk menurunkan kuasanya supaya terjadi atas orang lain juga. Pemaksaan, garis bawahi, ya. Jadi kalau Anda nggak ngerti ini Tuhan atau enggak dan situ, coba nanti Anda nilai saja di sini ini. Ini kayaknya maksa Tuhan enggak ya? Ada unsur pemaksaan atau tidak? Allah bekerja menurut kerelaannya, amin. Dia mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita karena dia rela. Nah, sekarang kita harus tahu dulu,
dalam kasus ini Tuhan rela nggak? Tuhan mau nggak untuk menyembuhkan Anda? Untuk menolong Anda, betul? Nggak bisa diputuskan sepihak begitu lalu Tuhan diseret-seret. Ini yang disebut permainan daging. Walaupun acaranya acara doa puasa. Acaranya acara bengkel rohani. Acaranya acara malam pengurapan ilahi. Acaranya acara KKR dan sebagainya. Tapi harus sadar ya, bahwa kehendak Allah yang harus dinyatakan di situ. Jangan ada unsur pemaksaan. Jadi kalau orang sudah mulai ada di daerah pemaksaan, sebenarnya dia ada di daerah witchcraft atau sihir itu. Nah itu kalau doa, lalu doanya memaksa, itu sebenarnya doa dalam bentuk sihir juga. Banyak nggak saudara di gereja kira-kira? Banyak nggak? Banyak nggak saudara? Ya, wah Pak nggak tahu. Ya, kira-kira saudara, praktek-praktek seperti ini sedang terjadi tidak di gereja-gereja Tuhan? Praktek doa-doa sihir. Meloloskan keinginan daging dengan memaksa. Memaksa Tuhan, memaksa orang lain juga. Itu nggak boleh. Kita lihat ayat lain. Keluaran 7, ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, di sini saudara, ada hamba Tuhan dan ada tukang mantra. Musa berjalan atas asas pimpinan Tuhan. Dia menghadap Firaun karena disuruh Tuhan. Kamu harus menghadap Firaun. Minta izin, betul? Supaya bangsa ini boleh keluar dari Mesir ke tanah yang aku janjikan itu. Ya. Firaun memandang rendah. Siapa kamu? Lalu Musa lempar tongkatnya. Ada mujizat loh, ya. Nah, saudara, ketika tongkat Musa berubah jadi ular, di situ ternyata Firaun punya namanya tukang-tukang mantra. Dia lakukan yang sama, dia lempar tongkatnya juga, berubah jadi ular juga, saudara. Ya, melihat seperti itu, tadi ayat ini katakan apa? Membuat Firaun, perhatikan ini ya. Tetapi para ahli Mesir membuat juga yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mendengarkan mereka kedua seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya. Jadi pengaruh daripada tukang mantra, doa-doa mantra ini, doa-doa sihir ini membuat orang hatinya keras, betul? Lalu nggak mau nurut Tuhan, nggak mau dengar Tuhan, itu loh. Bahayanya di sini ini. Orang-orang yang menggali kekuatan jiwa dari Adam itu hanya untuk memuaskan daging. Orang yang punya hati yang baru, punya jiwa yang baru, punya pikiran yang baru, punya hati yang baru, tunduk kepada Allah. Amin. Daging nggak pernah bisa tunduk kepada Allah. Semakin dia sakti, semakin keras. Nggak bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Yesaya 2 ayat 6. Ya, sesungguhnya telah kau buang umatku, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Ya, jadi orang-orang yang main tenung dan sebagainya dibuang oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan nggak suka. Tuhan bilang moh, ya. Tuhan nggak suka.
dengan orang-orang yang pakai cara-cara mantra, tenung, walaupun itu dalam acara rohani sekalipun. Bisa nggak berhasil? Bisa, saudara. Tapi Anda nanti akan menggenapi apa yang tertulis dalam Matius 7, kan? Tidak dikenal oleh Tuhan. Bisa. Mujizat ada. Dengan sikap seperti itu, goalnya ada. Hasilnya kelihatan. Namun itu bukan satu hal yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, di sini saudara, harus diwaspadai. Jangan sampai Anda terjerumus hanya karena melihat demonstrasi kuasa Allah yang terjadi di dalam gereja, lalu anggap itu sudah merupakan kehendak Allah. Hal yang berkenan, yang baik, yang menurut hatinya Allah. Amin. Dalam kisah para rasul, dalam perjanjian baru, ya, ternyata praktek-praktek itu masih berlangsung juga. Suatu ketika, kami pergi ke tempat sembahyang. Ya, nah ini ya, ya, tempat sembahyang, bukan di pasar. Kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, saudara, ujung-ujungnya apa? Si tukang tenungnya itu ternyata mendapat keuntungan besar. Banyak tidak disadari para hamba Tuhan yang terus melayani orang-orang kedagingan. Memang, saudara, ya, orang kedagingan itu kan macam-macam, ya. Oh, Om, Pak, tolong doain ya. Nanti kalau udah beres, udah sukses, saya ingat kok sama Om. Ya, udahlah, pokoknya nanti kalau ini goal Om, ya, persepuluhannya buat Om. Ya, oh, kalau goalnya 10M kan lumayan, ya, dapat ember 1. Gitu, ya. Tinggal lihat aja ember merah, kuning, hijau. Nah, 10% Om. Wah, lihat nominal 1M gitu tuh. Itu hamba Tuhan doanya sudah, yang tadinya doa cuma 5 menit bisa doa 5 jam, betul? Demi apa? Demi ember, tuh gak ya? Lah, dua-duanya jadi kedagingan. Coba nanti renungkan kembali apa yang saya katakan malam hari ini, ya. Namun Anda nggak usah menghakimi, datengin pendeta itu untuk ngomong ini, ngomong itu, gitu loh, ya. Tapi paling enggak nih, ya, kalau memang Anda punya hati mengasihi pendeta itu, kasih aja link khotbah ini gitu. Nah, betul? Supaya apa? Supaya denger aja, betul nggak? Saya nggak ada hubungan dengan mereka. Saya nggak kepentingan dengan mereka, betul? Kalau Anda yang ngomong, karena Anda ada hubungan dan ada kepentingan dengan mereka, nanti ada kesalahpahaman. Tapi kalau orang lain seperti saya, seperti ini, lalu orang itu mendengarkan kebenaran ini, syukur-syukur mau bertobat, ya puji Tuhan, amin. Nah, bagi-bagi link, ya, khotbah seperti ini tuh nggak ada salahnya dan nggak berdosa, amin, dan sangat dianjurkan. Ya, bukan untuk naikin rating, bukan. Tapi kebenaran seperti ini harus didengar oleh banyak orang, khususnya gereja-gereja Tuhan hari ini. Amin. Jangan sampai membiarkan praktek doa-doa sihir itu terus digalakkan. Ya, terus digalakkan. Kalau mereka sudah sadar, mereka harus hentikan. Mereka harus perbaharui. Sebenarnya yang salah, sebenarnya yang salah itu bukan doa puasanya. Doa puasa baik. Ada malam pengurapan ilahi, baik juga, nggak apa-apa. KKR baik. Tapi saudara, cara melakukannya, ya, kemana kita akan membawa orang-orang yang ikut acara itu yang harus diseleksi. Yang penting, amin. Nah, saudara, Yesaya pasal 44. Ayat 25 sampai 26. Yesaya pasal 44 ayat 25 sampai 26. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan pemain-pemain tukang-tukang tenung,
mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Nah, saudara, sekarang lihat ya dalam materi kita. Ini bicara tentang spesifik ya, apa yang terjadi hari-hari ini. Dalam doa orang-orang yang menamakan dirinya orang karismatik, unsur-unsur penggunaan kekuatan jiwa itu sangat sering tercampur. Tujuannya untuk memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Ya. Coba saja, orang yang mengatasnamakan persekutuan doa karismatik gitu ya, karismatik. Pokoknya yang itu loh. Nanti unsur-unsur ini akan semakin kental. Akan kelihatan banyak sekali, ya. Dengan lagu kebanggaannya, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba apa yang ku bisa. Oh, gitu ya. Oh, jadi upaya usaha gitu ya. Nah, kekuatan jiwa. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya, prinsip kerjanya adalah iblis memakai kekuatan jiwa seseorang. Sedang Roh Kudus memakai roh yang sudah dibaharui. Jadi Anda bedakan ya. Orang yang belum lahir baru, nanti jiwanya dipakai oleh si iblis. Nah itu tergantung sifat-sifat apa, kondisi apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Sedang pekerjaan Roh Kudus selalu memakai ya roh seseorang yang sudah dibaharui. Di sini iblis tidak dapat memakai roh yang sudah dibaharui. Kenapa? Karena roh itu tidak dapat berbuat dosa. Jadi orang-orang yang sudah lahir baru, rohnya diperbaharui, iblis nggak bisa intervensi, nggak bisa mempengaruhi. Kenapa? Roh yang baru itu roh yang kuat, sehingga nggak bisa dipengaruhi dan nggak bisa berbuat dosa. Kok tahu Pak? Ada ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Terjemahan lain katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Karena di dalam diri orang yang lahir dari Allah ini, sekarang ada benih ilahi. Betul? Benih ilahi. Benih yang sama yang pernah masuk ke dalam rahim Maria. Lalu melahirkan Yesus. Betul? Benih yang sama ditaruh di dalam hati Anda. Ketika Anda mengundang Yesus masuk dalam hati Anda. Kualitas benih yang sama yang membuat Yesus walaupun dia menjadi manusia, namun dia tak pernah berbuat dosa. Itu juga akan berlaku kepada kita semuanya. Walaupun kita manusia pakai daging ini, tapi karena ada unsur benih ilahi di dalam diri Anda tidak terus-menerus berbuat dosa. Anda nggak bisa dibujuk oleh si iblis. Anda nggak bisa dipengaruhi oleh si iblis. Kenapa? Benih inilah yang mendominasi hidup Anda. Terus semakin kuat, sehingga Anda bisa menjaga, ya, dan tidak terpengaruh dengan pengaruh si iblis. Nah, pertanyaannya, mengapa iblis nampak sangat berkuasa sampai seperti Tuhan dengan orang-orang yang dipakainya? Itu tak lain
karena ia memakai kekuatan jiwa manusia. Di sini dapat dikatakan Roh Kudus adalah kekuatan Allah, sedang jiwa manusia adalah kekuatan iblis. Maksudnya apa? Di sini Tuhan mengajar agar kita berdoa kepada Allah Bapa, berdoa kepada Tuhan Yesus, atau berdoa kepada Roh Kudus. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Ia tidak mengajar kita untuk menunjukkan doa kita langsung kepada seseorang atau menumpukan doa kepada seseorang. Jadi tujuan doa itu ditujukan kepada siapa? Kepada Bapa, ditujukannya kepada Yesus, ditujukannya kepada Roh Kudus, tidak ditujukan kepada seseorang. Ya. Nah, kalau toh Anda harus melakukan, mungkin menyatakan sesuatu, ya. Tapi Anda menyatakannya karena Anda dapat perintah dari Tuhan, ya. Tuhan bilang, katakan kepada dia. Apa yang Anda katakan bukan sumbernya dari Anda, dari Tuhan kepada Anda untuk mereka, betul? Kalau orang tanya, atas dasar apa kamu berkata seperti itu kepada saya? Anda jawab, ini bukan mauku, itu maunya. Amin. Polanya sama kayak Yesus. Ketika ditanya sama ahli-ahli Taurat orang Farisi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini? Itu bukan kehendakku, itu bukan rencanaku, itu Bapakku punya plan. Itu kehendak Dia. Anak melakukan kalau melihat Bapak melakukannya. Anak menghakimi kalau dia mendengar bapaknya berkata-kata. Pola yang sama harus berlaku juga kepada kita, orang yang percaya sebagai anak-anak Allah. Amin. Jadi doa nggak boleh ditujukan langsung kepada seseorang atau menumpukkan doa itu kepada seseorang. Lah, ya, lanjut. Melalui doa, seseorang ternyata dapat mengirim kuasa kepada orang lain. Ya, dengan mendoakan seseorang, seringkali orang memancarkan kekuatan jiwanya langsung untuk mempengaruhi orang lain atau mengubah situasi menurut keinginan hatinya. Ya, doa umat bersama-sama yang sehati, entah dari aliran agama manapun, biasanya mereka menggabungkan kekuatan jiwa mereka bersama-sama, mampu untuk mengatasi atau mengubah situasi dunia. Namun cara-cara ini tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Doa-doa semacam ditujukan kepada seseorang, ini dan itu, menumpukkan doa berseseorang, pengen mengubah keadaan ini dan itu. Nah, itu sebenarnya disebut doa sihir. Ya, doa sihir muncul karena kemauan seseorang atau pesanan dari orang lain. Ya, kalau orang banyak ya hasil sebuah kesepakatan. Dari orang banyak itu pasti ada pemimpinnya juga, benar? Nah, malam hari ini kita lihat 3 bentuk dasar dari praktek doa sihir. Ya, dalam tubuh Kristus khususnya. 3 bentuk dasar praktek sihir di dalam tubuh Kristus ialah: pertama, dominasi. Yang kedua, intimidasi. Yang ketiga, manipulasi. Semuanya ini didukung oleh kekuatan jiwa seseorang. Mereka memaksakan kehendak kepada orang lain dengan mendominasi, mengintimidasi, dan dengan cara memanipulasi. Ya, jadi ada 3 hal, ya: dominasi, intimidasi,
dan manipulasi. Itu semua muncul karena ada sebuah kebutuhan, keinginan, lalu ada satu tekad yang dibangun, semangat yang dibangun. Ya, mungkin tujuannya mulia, tujuannya baik, saudaranya. Karena apa? Kasihan melihat gak enak ini dan itu. Nah, saudara, apa itu dominasi, saudara? Apa itu dominasi? Dominasi akan berkata begini, aku akan menguasaimu agar kamu menuruti keinginanku. Waduh. Aku akan menguasaimu agar kamu menuruti keinginanku. Oh, macam-macam sudah. Kadang-kadang ya, supaya kita ini bisa menguasai ya musuh kita atau orang itu, kondisi daripada orang yang kita tuju. Kadang-kadang kita comot ayat ya. Dengar, roh yang ada di dalamku lebih besar. Waduh. Bersama dengan dia. Waduh. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dicomot beberapa ayat itu. Untuk apa? Supaya orang itu terintimidasi dulu ya. Didominasi. Supaya apa? Dia kalah dulu nih. Jadi dia adu posisi dulu nih. Untuk bisa mendominasi orang itu. Pokoknya apapun juga aku pakai caranya untuk menguasaimu agar kamu nanti bisa menuruti keinginanku. Terjemahkan sendirilah, ya. Nanti Anda masih ngerti ketika hal itu terjadi. Oh, aku kok lagi mendominasi ya. Yang kedua, intimidasi. Ya. Intimidasi. Intimidasi akan berkata, aku akan mengancammu, ya ini kurang G. Aku akan mengancammu agar kamu menuruti keinginanku. Wah, saudara, kadang-kadang doa dengan geram, ya loh, karena musuhnya orang itu nggak berubah, bandelnya luar biasa. Lalu saudara, lalu Anda coba untuk mengintimidasi musuh itu ya, atau orang itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya perkara-perkara seperti itu termasuk doa sihir. Mencoba mengintimidasi, tujuannya supaya apa? Mereka nurut. Nurut apa? Bukan nurut Tuhan. Menuruti keinginanku. Kamu harus nurut keinginanku. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, yang ketiga. Doa sihir, ya, praktek dalam doa sihir. Dengan cara memanipulasi. Manipulasi akan berkata begini. Aku akan mengakalimu agar kamu menuruti keinginanku. Nah, saudara, jadi dominasi berkata akan menguasainya, nah, intimidasi dengan cara ancaman, lalu manipulasi dengan cara mengakali, intrik-intrik, ya, tujuannya semua sama, agar kamu menuruti keinginanku, agar kamu menuruti keinginanku, agar kamu menuruti keinginanku. Tiga-tiganya itu tujuannya ini. Aku akan agar kamu menuruti keinginanku. Tujuannya siapa? Orang itu. Amin. Dan itu dilakukannya dalam kegiatan rohani di dalam gereja. Dan terus permainan daging seperti ini harus dibongkar. Supaya apa? Daging itu harus dilenyapkan tuh, sehingga roh yang berjalan, roh yang mendominasi. Nah, satu bentuk lain, saudara, dari usaha mempengaruhi orang lain, ya, selain dominasi, selain intimidasi dan manipulasi,
ternyata ada satu lagi. Ya. Satu bentuk lain dari usaha mempengaruhi orang lain adalah dengan amarah dan ancaman. Ya. Amarah. Kalau ya aku coba kuasai, kamu nggak bisa. Kalau aku coba ancam-ancam kamu, kamu nggak bisa, ya lah. Kalau aku akalin kamu, kamu nggak bisa. Ya, pakai cara manifest daging, betul-betul, betul? Nggak peduli, itu sudah, saudara. Nanti orang kadang berkata, pendeta juga bisa marah ya. Ya, dengan amarah. Ketika amarah itu lalu keluar ancaman, ya. Nah, di sini kita lihat Tuhan itu berkata tentang mengingatkan tentang amarah. Mengapa Tuhan mengatakan orang marah itu harus dihukum? Jawabannya adalah karena marah adalah bentuk pelepasan kekuatan jiwa seseorang untuk mengancam, menguasai, atau mengintimidasi dan memaksakan keinginan kepada orang lain. Jadi semua 3 trik tadi itu digabung jadi satu, manifestnya jadi marah. Ya, nah, baca Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, betul, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya nyala. Orang marah harus dihukum. Artinya Tuhan gak suka. Marah itu manifest dari kekuatan jiwa. Persatuan antara dominasi, intimidasi, dan manipulasi tadi itu. Tiga-tiganya digabung. Wah, rambutnya kebakar tadi itu. Nah, saudara, sekarang bagaimana harusnya yang dilakukan dan terjadi di dalam gereja Tuhan? Doa itu harus dilakukan oleh orang-orang yang benar. Amin. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi orangnya yang harus benar. Perhatikan di sini ya. Doa orang benar. Sedang dasar hidup di dalam roh yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan mintalah kepada Bapa dalam namaku, dan aku akan mengerjakannya. Pada dasarnya, hidup kita harus seluruhnya digantikan oleh Dia. Itu termasuk keinginan, itu termasuk kemauan, itu termasuk kehendak, dan kemampuan Dia yang hidup di dalam kita. Amin. Roma 11 ayat 36 ini harus dihafalin. Ini prinsip dasar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini, saudara, ada satu lagu yang diambil dari ayat itu. Saya suka dengan lagu itu. Oh, alangkah dalamnya itu ya. Kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan untuk Dia juga. Di sini nggak ada ku, tuh nggak ada. Nggak ada yang bilang dari Dia, oleh saya, untuk Dia. Ada lagi yang dari Dia, oleh saya,
untuk saya atau untuk mereka, itu ya. Nah, yang lebih parah Pak, dari saya, oleh saya, untuk dia. Wow, ya. Ada juga yang begitu. Ya, dari saya, oleh saya, untuk dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata saya, aku itu nggak ada. Kenapa? Ketika orang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, si aku itu sudah digantung di kayu salib bersama dengan Yesus, tuh. Sehingga Anda berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, ya. Harusnya begitu. Tidak ada lagi si aku. Nah, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia ikut menyertai, dan dia yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jangan hanya dipotong di bagian B. Minta apa saja kamu kehendaki, yang kamu kehendaki. Tapi Anda harus tinggal dulu di dalam dia, dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Sehingga permintaanmu itu berdasarkan firman yang ada di dalam dirimu. Karena Anda tinggal di dalam dia, dan kamu akan menerimanya. Dia mau bekerja. Kalau memang Anda benar di hadapan Allah. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau Anda serahkan kepada dia, dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan atau bisa kita pikirkan. Jadi kalau Anda mulai disuruh untuk membuang keinginan, kemauan, pikiran Anda, keinginan Anda sendiri, Anda nggak rugi. Dia akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih lagi dari apa yang bisa Anda pikirkan. Betul? Kalau Anda bisa memikirkan jalan keluar sebuah masalah, Allah punya cara yang lebih hebat daripada apa yang bisa Anda pikirkan. Betul? Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sekarang dengan keinginan kita sendiri? Apakah kita tak boleh memiliki keinginan sendiri? Kalau perkataannya berdiam di dalam kita dan kita di dalam dia, tumbuhnya di dalam diri Anda itu keinginan-keinginan di dalam hati kita, nanti akan disaring oleh firman yang ada di dalam kita. Nah, di sini keinginan kita nanti akan selalu sejalan, sepadan, sama dengan keinginan di dia. Hanya harus kita jaga agar bukan kekuatan jiwa kita yang melaksanakannya, tetapi ia yang hendak melakukannya. Ya, bagi kita yang penting bukan banyaknya kata-kata di dalam doa Anda, tetapi apakah Anda orang benar di hadapan dia. Bukan loncarnya Anda ngomong, bukannya indahnya kata-kata doamu, tapi yang dilihat Tuhan, yang sedang ngomong itu orang benar atau enggak. Orang benar itu adalah orang yang mau dituntun nurut sama Tuhan. Betul? Kalau maunya sendiri, pengen sendiri, apa boleh dikatakan dia jadi orang benar?
Belum tentu, betul? Kalau perkataannya, ya di sini berdiam di dalam kita tadi ya, keinginan-keinginan kita akan disaring oleh Dia, amin. Nah, penting ini supaya kita sejalan dengan Dia. Yakobus 5, ya, ayat 16. Perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Lihat ya, doa orang yang benar, bukan kalimatnya. Ya, mungkin ada orang benar, tapi mungkin masih belum begitu tertata cara doanya. Tapi sembuh juga ya. Saya ingat saudara dulu ya, waktu zaman KPP itu ya, Pak Andreas itu pernah ajak maminya ya, kita panggilkan Nana, yang maminya itu. Lah, terus waktu itu banyak yang dilayani dan banyak yang didoain. Wah, butuh penanganan kan, tim aja kurang segala macam. Lalu Pak Andreas bilang, Nana, masa ikut nganggur? Ya doain gitu ya. Ya saudara, doanya gitu ya, ngomongnya itu ya namanya orang kuno gitu ya, ngomongnya agak belepotan gitu, nggak kayak orang modern gitu ya, nggak tertata dan gitu. Tapi ada mujizatnya saudara. Lalu setelah selesai itu Pak Andreas tanyain, ya Mam, gitu. Mami tadi doain gitu ngomong apa gitu. Itu ya. Itu waktu dia ngomong apa gitu sampai ketawa kita gitu. Lah, gitu. Kayaknya nggak nyambung kadang-kadang gitu ya. Dia sakit apa, dia masalahnya apa, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, gini macam gitu. Sembuh juga gitu. Lah kenapa apa sudah? Lah karena yang doa orang benar, walaupun ngomongannya mungkin masih belepotan ya. Ya memang harus dirapikan juga. Kalau bisa, doa orang yang benar, ngomongnya benar, hasilnya wow keren, amin. Harusnya gitu ya. Nah, tapi dimulai dari orang benar dulu. Jangan Anda menata perkataan Anda jadi benar, tapi orangnya nggak benar. Nah, itu doanya nggak ampuh, nggak manjur. Ya, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Ya, saudara, diketawain sama anak kecil nih. Ya, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya ya. Kenapa saya ambil gambar ini? Waktu saya baca ayat ini saya juga pengen ketawa tuh ya. Lah gitu ya. Orang fasik itu orang ya, merasa dirinya layak dan sebagainya. Ya, doanya nggak bakal dijawab. Tapi doa orang yang benar itu didengarnya. Amin. Nah, belajar ya supaya nggak diketawanya mak kecil tadi. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, Tuhan Yesus menegur ya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Ahli Taurat orang Farisi itu kalau doa di jalan-jalan berteriak-teriak, doanya panjang-panjang, mereka pikir semakin indah kata-katanya, semakin panjang kata-katanya, itu semakin mujarab, ampuh. Enggak, ya. Doa itu harus sesuai dengan kemauannya Tuhan. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di
surga. Saudara, Anda lihat ya. Satu kali murid-murid itu balik melaporkan hasil kerjanya. Mereka bilang, wah dahsyat, luar biasa. Aku melihat iblis jatuh dari langit gini. Bangga dengan manifestasi mujizat kuasa Allah dan sebagainya itu. Namun Yesus bilang, jangan bangga karena mujizat-mujizat itu. Jangan bangga karena karunia-karunia itu. Ya, kalau kamu harus bangga, bersukacitalah karena namamu ada tertulis, terdaftar di surga. Tidak ada yang lebih membanggakan kecuali kita punya nama ada di sana. Amin. Semua yang kita lakukan di bumi ini sebenarnya hanya manifestasi apa yang Allah ingin lakukan, apa yang Allah ingin kerjakan melalui hidup Anda. Gak ada yang bisa kita banggakan, betul nggak? Apa yang kita banggakan kalau itu semua ada sebenarnya keinginan Tuhan, betul? Tapi orang yang membanggakan pekerjaannya, pasti dia kira apa yang dia lakukan itu ketika berhasil, dia merasa dirinya hebat. Tapi kalau orang itu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan suruh, ketika itu berhasil, dia hanya bersyukur, Tuhan, memang keinginanmu itu yang terbaik kan? Gak ada bangga diri itu, gak ada sama sekali. Betul? Kalau kita toh harus bangga, harus bersukacita, cuma satu. Namamu boleh ada, tertulis di surga sana. Matius 20, 28, 25 sampai 28. Nah, Matius 20, 25, 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Lah ini pola yang Tuhan bangun. 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ayat ini dalam, saudara ya. Jadi di sini dalam peperangan rohani ini kami menawan segala pikiran. Pikiran siapa? Ya, termasuk pikiran Anda. Menaklukkannya kepada Kristus. Nah ini terjemahnya agak kurang. Menaklukkannya kepada ketaatan. Pikiran ketaatan Kristus dulu. Ya. Jadi ketaatan Kristus. Jadi mengambil pola yang sama seperti Kristus taat pada Bapaknya, aku pun mau taat kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Ya. Nah, harus ditaklukkan pada ketaatan Kristus. Kalau Anda sudah taat, Anda boleh menghukum di sini. Ya. Doa bersama sekarang. Nah, ini penting juga untuk menutup ya. Kita sering ya diundang untuk ikut acara doa gabungan. Doa bersama. Apalagi sebentar mau pemilu gitu ya. Nanti gereja-gereja mulai bersatu gitu ya. Ada kelompok-kelompok. Kita doa, yuk kita doa syafaat untuk bangsa, negara, ini dan itu dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, tentang doa bersama, nanti kalau Anda mau ikut ya. Doa gabungan, banyak orang bersama-sama mempunyai kuasa untuk melepaskan kekuatan jiwa gabungan dan berkuasa untuk merubah situasi atau mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang, bahkan Tuhan. Masalahnya sekarang, apakah doa itu ditujukan kepada seseorang atau kepada suatu sistem, lembaga, atau ditujukannya kepada Tuhan? Ingat ya,
Kalau nggak ditujukan kepada Tuhan, ditunjukkan pada seseorang, ditunjukkan kepada lembaga atau sistem, itu termasuk doa sihir. Tapi kalau ditujukannya kepada Tuhan, itu doa yang nanti akan difilter oleh Tuhan. Apa yang menjadi keinginan yang akan Anda ucapkan, itu semuanya ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah keputusan Tuhan. Amin. 2 Korintus 1:11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami ya. Nah, jadi ada doa syafaat, doa bersama-sama dan sebagainya ya. Nah, Saudara, Kisah 12 ayat 5 sampai 7. Ini ayat terakhir untuk malam hari ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan ya. Perhatikan di sini. Yang di penjara Petrus ya, ditahan di dalam penjara. Jemaat artinya orang banyak. Dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Jadi kasusnya Petrus ini dibawa kepada Allah. Jemaat-jemaat ini tidak mengambil keputusan sendiri untuk mengatakan pokoknya Petrus harus keluar gitu. Enggak. Mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Sedangkan di depan pintu para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, Saudara, kita lihat ya. Kisah daripada jemaat mula-mula ketika pimpinannya sedang di penjara. Dia nggak meraung-raung, dia nggak berdoa klaim gitu ya. Tidak memuaskan atau menyatakan tentang keinginannya. Walaupun keinginannya baik ya. Nah kalau pemimpinnya, ya pemimpin rohaninya sedang ditawan gitu kan dulu. Aku mau, apa maunya? Petrus dilepaskan. Aku mau, apa? Petrus tidak disakitin. Aku mau. Banyak maunya kan. Tapi jemaat itu berdoanya benar. Tidak ditujukan kepada Petrus. Ditujukannya kepada Allah. Amin. Sehingga doa orang-orang yang walaupun bersama-sama ini tidak lagi ada di ranah witchcraft atau doa sihir. Amin. Berhenti sekarang. Berdoa dengan cara memaksa. Memaksa orang lain, memaksa Tuhan. Karena diri Anda mau. Betul nggak? Harus tunduk pada kemauan Tuhan. Walaupun Anda lihat dan Anda kasihan sekalipun. Anda harus balik kepada Tuhan. Betul nggak ya? Baru Anda disebut orang benar. Ya. Yang mengandalkan Tuhan, berjalan ikut maunya Tuhan. Amin. Oke Bapak Saudara, puji Tuhan. Tentang kekuatan jiwa sudah kita tuntaskan malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.